Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga keadaannya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Yang pertama itu adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang pada saat kita pergunakan itu kita harus melalui pengorbanan. Maksudnya melalui pengorbanan itu saat kita memperolehnya kita harus mengeluarkan uang atau tenaga. Misalkan contoh barang ekonomi. Ini ada slide gambar di pasar. Contohnya tomat. Ini namanya barang ekonomi karena harus bernilai uang, harus dibayar pakai uang maka akan mendapatkan tomat, contohnya tomat ini. Jadi itu yang dibilangnya barang ekonomi. Ada proses mendapatkannya harus mengeluarkan pengorbanan. Oke, selanjutnya barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi adalah barang pada saat kita mendapatkannya atau memperolehnya kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Misalkan contoh sinar matahari. Kita tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan matahari, udah langsung di alam. Misalnya contoh lagi air di sungai, misalnya air kita sudah ada di alam. Misalnya lagi pasir di pantai, kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Atau misalnya oksigen kita pengorbanan nggak untuk mengeluarkan? Tidak. Jadi dibilang barang non ekonomi itu barang yang pada saat kita memperolehnya tidak mengeluarkan biaya atau tidak mengeluarkan pengorbanan. Oke, selanjutnya alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dengan barang yang lain. Terdiri dari dua. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah fungsi barangnya bisa digantikan dengan fungsi barang yang lain. Jadi bisa tergantikan dengan yang lain. Contohnya pulpen dengan pensil. Kalau tidak ada pulpen, maka kita bisa menggunakan pensil. Atau contoh lain lagi, kalau kita mau tidak ada premium, maka bisa digantikan dengan Pertamax. Kalau tidak ada Pertamax juga bisa digantikan dengan Pertalite. Itu namanya barang substitusi. Barang yang bisa digantikan oleh barang yang lain. Oke, selanjutnya barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi dengan barang yang lain. Contohnya handphone. Ini ada handphone, maka dia akan bisa menyala kalau dicas. Jadi dia pelengkapnya adalah casan, chargeran. Kemudian contoh yang lain, buku. Buku bisa dipakai nulis kalau ada pulpen, ada pelengkapnya. Atau contoh lain, motor dengan bensin, kompor dengan minyak tanah atau kompor dengan gas. Itu namanya barang komplementer. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan hubungannya menurut proses produksinya. Ada namanya barang mentah. Barang mentah ini barang yang belum diolah sama sekali, masih dari alam, belum diapa-apain. Seperti contohnya biji kopi, kayu, atau contohnya lagi misalnya padi di sawah. Itu namanya barang mentah. Barang yang belum diolah, masih hasil asli dari alam. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksi yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu barang yang sudah diolah tetapi belum siap terpakai karena baru proses yang kedua. Misalkan contoh tadi barang belum jadinya kapas, barang setengah jadinya kain seperti ini. Misalnya tadi barang jadinya itu adalah padi, barang setengah jadinya beras. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, barang jadi. Jadi contohnya tadi di atas, bahan mentahnya tadi contohnya kayu di pohonnya. Kemudian kedua menjadi barang setengah jadinya
menjadi papan, barang jadinya menjadi kursi seperti ini. Atau contoh tadi urutan yang contoh yang lain, barang mentahnya itu kapas, barang setengah jadinya kain, barang jadinya adalah baju atau pakaian yang sudah jadi. Itu urutannya ya. Oke, lanjut kita pada alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang pada saat kita memperolehnya tidak melalui proses mengolah, langsung kita pergunakan, langsung kita pakai, langsung kita makan. Contohnya ini, ada gambar buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada stroberi ini. Jadi ini barang konsumsi, barang yang langsung dipakai tanpa diolah. Contoh lainnya lagi, barang konsumsi pulpen. Pulpen ini tidak perlu kita olah lagi supaya kita bisa nulis. Udah jadi pulpennya, siap dipergunakan untuk menulis. Lanjut, berikutnya adalah barang produksi. Barang produksi adalah barang yang pada saat kita membelinya itu harus dipergunakan, diolah untuk dibuat, maka bisa dipergunakan. Jadi barang produksi itu barang yang dipakai untuk mengolah barang yang lain. Contohnya barang produksi ini mesin jahit. Ini barang ini kita beli, kemudian kita produksi menggunakan mesin jahit ini, kita jahit baju. Kemudian ini barang produksi, contohnya lagi traktor, bisa dipergunakan untuk membajak sawah. Nah, ini namanya barang produksi, barang yang dipergunakan. Oke, selanjutnya demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan berguna ya. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.